Teman-teman sekalian, ini update per sore hari ini. Kita menerima data dari gugus tugas pusat bahwa tadi disampaikan ada tambahan 119 baru COVID-19, tambahnya 119 di Jawa Timur. Dari jumlah yang cukup signifikan tambahan hari ini yang diumumkan oleh Jubir Gugus Tugas Pusat, Kota Surabaya per hari ini yang terkonfirmasi positif ada 180, kemudian PDP ada 502 orang. Kita bisa melihat kenaikan yang sangat signifikan, hampir 2 kali lipat dari yang kemarin 97 yang positif di Surabaya. Sore hari ini ada tambahan 83, sehingga total 180 orang dengan positif COVID-19, dan PDP-nya sudah mencapai 502 orang di Surabaya. Kemudian interlainnya Surabaya, Sidoarjo yang terkonfirmasi positif 31 orang dan PDP 103 orang. Selanjutnya Kabupaten Lamongan yang terkonfirmasi positif hari ini tambah 10 orang, kemarin 13, sekarang 23. Sama Sidoarjo, kemarin 21, sekarang diumumkan tambah 10. Jadi Sidoarjo dan Lamongan masing-masing hari ini tambah 10 orang dengan konfirmasi positif COVID-19. Berikutnya adalah Kabupaten Gresik. Ini yang terkonfirmasi positif ada 14 orang. Tambahan hari ini Gresik 4 orang dan PDP terkonfirmasi 80 orang. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, karena hinterlandnya Surabaya, ini Sidoarjo dan Gresik, termasuk di dalamnya adalah Lamongan, ini sudah masuk pada posisi di mana yang terkonfirmasi positif selain Surabaya, maka kedua Sidoarjo, ketiga Lamongan, dan yang keempat Gresik. Oleh karena itu, kami ingin mengkonfirmasi lebih detail dari beberapa rapat koordinasi yang kami lakukan, bahwa evaluasi yang kami lakukan sesungguhnya secara intensif kami lakukan, apakah dengan Pak Kapolda ataukah dengan Pak Pangdam. Nanti malam kami juga akan kembali melakukan koordinasi dengan Pak Kapolda dan dengan Pak Pangdam. Titik-titik yang kemudian terdeteksi di situ ada pasien dengan pengawasan ataukah yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi pada posisi seperti ini kami harus melakukan evaluasi lebih detail format-format yang sesungguhnya WHO memberikan anjuran secara terus-menerus, Kepala Gugus Tugas memberikan anjuran secara terus-menerus, dan seluruh elemen di negeri ini tidak berhenti memberikan anjuran secara terus-menerus tinggal di rumah dan hanya keluar rumah untuk kepentingan yang
strategis atau yang urgent. Lalu lakukan physical distancing dan pastikan keluar rumah dengan menggunakan masker. Pola hidup bersih dan sehat. Olahraga terutama berjemur di jam pagi. Artinya yang ultravioletnya cukup positif untuk badan kita. Pada posisi seperti ini, teman-teman sekalian, kita melihat dan saya kembali ingin menganjurkan. Tadi malam saya menyaksikan di depan Gerahadi masih banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita trek-trekan, artinya pakai motor bareng-bareng dengan suara mesin knalpot yang kencang. Terus kira-kira setengah jam 40 menit lagi ada lagi sampai setengah 12. Saya melihat mereka masih belum memiliki informasi yang komprehensif. Informasi ini menjadi penting supaya tersampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, terutama masyarakat Surabaya. Sampaikan informasi bahwa di Surabaya ini sudah 180 yang positif terkonfirmasi COVID-19. 180 ini bukan angka kecil. Di Surabaya ini sudah terkonfirmasi 502 orang yang kategori PDP. Maka evaluasi secara detail dari pelaksanaan physical distancing, pelaksanaan tinggal di rumah dan hanya keluar rumah untuk sesuatu yang sangat strategis ini kami akan lakukan koordinasi ulang. Insya Allah malam ini Pak Kapolda, Pak Pangdam akan mendetailkan kembali. Itu posisi hari ini yang kita juga melihat kembali ke awal. Tambahan dari 119 yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Jawa Timur. Ini selain Sidoarjo tambah 10 orang, Kota Probolinggo tambah 1 orang, Kabupaten Kediri tambah 2 orang, Situbondo tambah 3 orang, Jombang tambah 1 orang, Tulungagung tambah 3 orang, Gresik tambah 4 orang, Bangkalan tambah 1 orang, Surabaya tambah 83 orang, Lamongan tambah 10 orang, dan Pamekasan tambah 1 orang. Teman-teman semua, kewaspadaan, kesiapsiagaan harus kita lipat gandakan. Tapi saya tetap mengajak kepada kita semua warga Jawa Timur, khususnya warga Surabaya, tetap tenang supaya solusi-solusi yang akan kita lakukan itu bisa berjalan efektif. Artinya kedisiplinan, ketertiban, dan keteraturan warga ini menjadi kunci yang sangat penting untuk bisa mencegah dari kemungkinan menularnya penyakit COVID-19 ini. Jadi begitu teman-teman, kita juga bersyukur bahwa ada 2 lagi pasien yang sudah terkonversi negatif. Jadi dari 4, 2 di Surabaya, 1 Kediri, 1 Sidoarjo, 4 orang yang terkonversi negatif, berarti mereka sembuh. Hari ini terkonfirmasi ada 4 orang pasien yang positif kemudian menjadi negatif, berarti sembuh. Tapi kembali kita juga berduka bahwa ada 3 orang pasien positif COVID-19 yang meninggal dunia, 1 dari Lumajang, 2 dari Kabupaten Kediri. Saya rasa itu yang saya sampaikan. Selanjutnya terkait kartu prakerja, monggo Pak Wagub untuk menjelaskan.